Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar, tentu kita bersyukur kita masih berada di bulan Ramadan. Kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan sempurna. Sahabat pendengar, kali kesempatan ini masih berkisar tentang harta atau penggunaan harta. Jadi semua orang telah mengetahui bagaimana kegunaan harta di dunia. Karenanya kita sering berlomba-lomba mencarinya, hingga mereka lalai dari memperhatikan perkara-perkara penting yang berhubungan dengan harta. Misalnya yang berhubungan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Hal ini seperti dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, akan datang kepada manusia suatu zaman ketika itu seorang tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Tentu demikian realita yang terjadi di masyarakat kita. Lalu bagaimana sikap Islam terhadap harta? Ternyata permasalahan rezeki dan harta telah mendapatkan perhatian besar dalam Al-Quran. Misalnya, kata rezeki dengan kata turunannya diulang sebanyak 123 kali. Dan kata harta atau al-mal dengan kata turunnya diulang sebanyak 86 kali. Padahal Allah tidak mengulang-ulang satu kata kecuali demikian besar urgensinya untuk sang makhluk. Sehingga sudah selayaknya kaum muslimin mengenal dan mengerti bagaimana konsep Islam terhadap harta dan sikap yang tepat menjadikan harta sebagai nikmat yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Minimal mengetahui harta adalah fitnah yang Allah ujikan kepada makhluknya agar mereka dapat bersyukur dan tegak pada mereka hujjah dan penjelasan yang terang. Semua itu agar orang hidup dengan harta di atas ilmu dan dapat bersabar bila tidak memiliki harta ini. Sahabat pendengar yang berbahagia, Allah menciptakan manusia dan memberinya kesenangan atau kesukaan kepada syahwat harta. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 14 yang tadi saya bacakan bagian atau ayatnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah, tempat kembali yang baik atau surga. Sahabat pendengar, Rasulullah SAW menggambarkan besarnya kecintaan manusia kepada harta dalam sabdanya, demikian harta dapat menjadi sebab seorang masuk surga, namun juga bisa membuat orang terbang terjerumus ke dalam neraka Jahannam. Sahabat pendengar yang berbahagia, ternyata harta itu bisa menjadi nikmat bila dikeluarkan dan digunakan untuk ketaatan kepada Allah, dan akan menjadi bencana bila digunakan untuk keburukan. Ini tergantung kepada dari mana mendapatkannya dan bagaimana mengeluarkannya. Oleh karena itu, manusia akan ditanya di hari kiamat tentang hartanya, di mana ia mendapatkannya atau dari mana ia mendapatkannya, dan kemana ia belanjakan atau infakkan. Sahabat pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang benar, mendapatkan dan menggunakan harta yang kita dapatkan
Selamat berpuasa Ramadan 1443. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menyelesaikan puasa ini dengan baik dan sempurna. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.